Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatanku setiap pagi hari ya. Nah, waktunya aku mau buka warung karena ini udah jam 6. Aku mau siap-siap membuka warung terlebih dahulu. Mencari rezeki di pagi hari, semoga dagangan aku laris manis, amin. Sebelum aku membuka warung, biasanya aku hidupkan lampu terlebih dahulu karena di luar itu sudah terang tapi di dalam masih gelap. Nah, ini kita lihat ya bun, jam 6 kurang padahal ini bun, tapi di luar tuh sudah mataharinya sudah melotot banget tuh, udah panas, udah cerah di pagi hari ini. Alhamdulillah, udaranya juga seger banget kalau pagi hari. Nah, sebelum aku mau beres-beres, aku mau sedikit merapikan di bagian depan ini ya bun. Alhamdulillahnya sebelum aku mau beres-beres, ada yang mau beli gas. Rezeki di pagi hari awal membuka warung, alhamdulillahirabbil alamin. Laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit ngumpul, amin. Nah, setelah itu aku mau beresin duit yang hasil semalam suami aku nongkrong ya. Sebenarnya semalam udah aku beresin sih bun, tapi yang ini kan masih berantakan karena suami nggak sempet beres-beresin duit, jadi aku yang bagian beresin duit biar mata aku tuh semangat gitu bun kalau udah ngeliat duit di pagi hari. Duh, itu juga mata kenapa pakai acara ngejendol, ya Allah. Aku juga baru sadar nih ngeliat video matanya kok ngebengkak ya bun. Nggak tahu kenapa, ini kurang tidur kali ya. Sebelum aku beres-beres, aku mau merapihkan atau sedikit membersihkan di atas etalase. Oh ya bun, masalah aku tuh mau cerita bun. Jadi inget tuh, tadi ada yang beli gas, jadi aku mau menceritakan kalau beberapa hari yang lalu aku tuh baru aja ketipu sama orang beli gas. Jadi tuh gini bun ceritanya. Maaf ya bun, aku mau cerita dulu sebentar aja kok. Itu kan siang-siang tuh aku sama suami aku kan lagi makan. Nah, kebetulan suami aku itu selesai terlebih dahulu. Habis itu dia jaga warung. Nggak lama dari situ dia tuh teriak panggil aku, mah gitu. Karena aku posisinya lagi makan, jadi aku teriak juga, sini masuk aja, ada apa, aku bilang kayak gitu. Sini dulu, kata suami aku. Karena aku masih makan, aku tidak berdiri ya bun ya. Suami aku menyamparkan aku dalam. Habis itu kata suami tuh bilang kayak gini, mah itu di depan ada bapak-bapak tuh mah mau beli gas, tapi gasnya itu belum ada gas kosongnya itu. Jadi si bapak-bapak itu kayak yang buru-buru gitu loh bun beli gas. Nah, habis itu kata aku ngomong sama suami, padahal di dalam itu aku udah ngomong loh sama suami tuh gini, jangan ayah, takut zaman sekarang, takut ditipu, kata saya kayak gitu. Tapi karena suami itu nggak berani untuk apa sih, maksudnya sungkan kali ya, kalau orang laki itu mau ngomong mau nolak itu sungkan. Jadi aku tuh ya udah, kata suami gini, udah mama aja ke depan ngomong sama bapak itu. Akhirnya kan aku bangun tuh, posisi aku masih makan nih, tangan masih belepotan. Aku samperin tuh bapak-bapak. Nah, udah setelah aku samperin bapak-bapak itu, entah kenapa aku sama suami aku tuh jadi merasa iba, kasihan gitu. Siang-siang si bapak-bapak itu mau ke warung, mau beli gas gitu. Pertamanya sih aku nggak ada rasa curiga, aku tanyakan sama dia, Bapak blok berapa? Tapi jawabannya dia, saya nggak tahu neng, karena saya di sini lagi renovasi rumah, saya lagi bangun rumah kayak gitu kan. Jadi dia itu kayak kulinya gitu. Nah, habis itu aku tanya lagi, oh yang punya rumah namanya siapa pak? Dia juga jawab, saya juga nggak tahu neng, soalnya nggak pernah nanya-nanya namanya. Seharusnya tuh dari situ udah curiga, tapi nggak tahu kenapa aku sama suami aku tuh percaya aja gitu. Abis itu aku tanya lagi, bapak namanya siapa? Kata dia sih jawabnya, nama saya Pak Ade gitu. Nah, karena akunya udah, ya udahlah, kayak mana ya, nggak ada rasa curiga atau gimana, kami kasih aja itu gas ke bapak itu. Setelah itu bapak itu bilang, katanya rumahnya itu di daerah belakang blok kami, katanya gitu. Dari blok sini katanya belok kiri. Ya udah kan, gasnya udah dikasih. Habis itu aku masuk lagi ngelanjutin aku makan. Aku tuh kayak dari situ aku kayak punya firasat nih bun, jangan-jangan orang itu tadi mau nipu lagi. Aku bilang sama suami dan anak aku,
nanti kalau bapak itu seumpamanya mau nipu, cek aja CCTV di jam 12:30. Aku tuh udah nyeletuk kayak gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba punya pikiran aja kalau bapak itu nanti apa mau nipu atau gimana. Awalnya sih tadi pas ngeliat bapak itu nggak ada firasat untuk menipu atau gimana ya bun, nggak ada. Nah abis itu sudah tuh, udah sampai sore kok belum ada yang ngasih gas. Aku kan bingung ya. Terus aku bilang sama suami, aku nanya sama tetangga yang lagi nongkrong, itu di situ ada itu enggak sih, apa namanya, daerah belakang itu ada yang eh lagi ngebangun enggak? Terus kata tetangga itu, perasaan enggak ada yang ngebangun. Terus aku langsung lemes tuh. Akhirnya aku ngambil motor, ngomong sama suami untuk mengecek daerah belakang. Ada enggak yang lagi ngebangun, ngerenov. Akhirnya aku udah keliling, nanya-nanya sama tetangga sekitar belakang. Itu benar-benar nggak ada yang lagi ngerenov hari itu, dan minggu itu emang nggak ada yang lagi ngerenov. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang, bilang ke suami suruh cek CCTV. Suami juga kan gimana ya, penasaran. Akhirnya dia juga ikut keliling naik motor, ngecek satu-satu di blok, nggak ada yang ngerenov. Udah fix kita kayaknya sih ketipu, udah pikirannya ketipu, tapi kita masih positif, mungkin nanti malam kali mau diantar gitu. Ternyata dicek di CCTV jalanan, dia itu kan bilangnya waktu pas pertama itu katanya dia dari rumah aku tuh belok kiri, ternyata enggak bun, dia itu dari rumah aku malah belok ke kanan. Dicek di CCTV dia langsung ke kanan, menerobos pagar kawat kayak gitu bun. Jadi dia itu kayak yang udah fix lah kita itu ditipu sama dia. Jadi dia tuh melewati jalan Pertamina itu jalanan sepi, jadi nggak ada orang kayak gitu. Nah habis itu suami konfirmasi ke Pak RT. Sebenarnya ya nggak ini sih, maksudnya ya sebenarnya bapak itu tuh dia itu loh bun, beli bawa uang 50.000, kan harga gasnya 23.000, dikembalikan sama suami aku 27.000. Jadi seakan-akan kita itu kayak yang mungkin bener lah dia itu mau beli gas, ternyata tidak, dia menipu. Nah ternyata minggu yang lalu juga di warung blok lain itu juga sepertinya sama orang itu juga yang mau beli gas, tapi dia nggak mau. Mbak itu nggak mau ngasih gasnya kalau nggak ada gas kosong. Jadi ya udah fix kita ketipu. Jadi buat kalian para ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih buka warung seperti aku, harap hati-hati. Sekarang modus penipuannya sudah banyak banget, dengan segala cara mereka halalkan. Jadi kita harus tetap waspada dan waspada. Nah lanjut lagi, aku mau beberes di depan ya. Di sini aku tuh kalau menceritakan itu kadang bukan rezeki kali ya. Mudah-mudahan Allah gantikan rezeki yang berlimpah-limpah lagi untuk keluargaku. Amin, 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 amin. Di sini aku mau lanjut lagi ya bun, maaf ya kalau tadi lagi curhat masalah ditipu gas nih, karena udah ada kali ini juga nih bun, masalah sampah. Udah ada 1 minggu tukang sampah nih nggak ngangkut sampah. Padahal biasanya seminggu 2 kali nih di tempat aku diangkut sampah, ada mobil sampah keliling. Karena minggu ini udah 1 minggu nggak diangkut, jadi tuh sampah banyak banget di kotak sampah tuh udah penuh. Setiap harinya pagi sore aku nyapu ya bun, karena mungkin karena warung, jadi di tempat aku itu banyak sampah. Semalam juga kan bapak-bapaknya, ibu-ibunya pada nongkrong, pada ngobrol, jadi sampah jajan, sampah plastik es tuh banyak gitu bun. Nih aku mau masukkan ke dalam, karena kotak sampahnya sudah penuh isinya, aku masukkan aja di dalam plastik. Mudah-mudahan besok ada mobil sampahnya lewat supaya nggak terlalu banyak sampah, jadi enak dipandangnya gitu ya bun ya. Kalau rumah bersih, rapi, ya enak gitu ngelihatnya. Jadi kita kan semangat juga berjualannya. Orang kalau ke warung kan jadinya nggak risih gitu. Nah aku juga tuh sebenarnya ada tanaman ya bun, tuh deket apa sih, deket pot itu, deket sampah-sampah tuh ada tanaman, tapi nggak tahu itu tanaman melon atau semangka atau timun suri, juga nggak tahu. Soalnya waktu itu pas lagi buang-buang sampah kali itu bijinya mencelat kali ya di dalam itu kotak apa sih namanya, di dalam pot. Jadi ya tumbuh aja gitu, karena di rumah samping aku itu pas banget itu kosong, nggak ada penghuninya, lagi
pulang kampung karena dia habis melahirkan, jadi ditinggalin dulu rumahnya itu, jadi dia tinggal di kampung dulu, jadi nggak apa-apa kali ya ada tanaman ke situ gitu kan, sementara doang. Habis itu aku mau lanjutin lagi ya, ini aku nyapu. Sebenarnya tuh suasananya adem banget, itu bapak-bapak lagi ada yang ngasih makan kucing katanya. Dia bilang katanya kalau seumpamanya kita sering ngasih makan kucing, insya Allah rezeki kita lancar. Oh, iya pak, aku jawabnya kayak gitu. Suami juga alhamdulillahnya hari ini kan suami aku libur, Sabtu Minggu dia libur kerja, jadi aku bisa beberes rumah, berberes warung sedikit-sedikit. Lalu aku juga habis ini juga mau ke warung sayur untuk cari bahan MPASI bayiku. Nah, di sini juga aku tuh sebenarnya perantau ya bun, asli aku mah dari Lampung, di sini aku merantau, jadi aku daripada bosen di rumah nggak ada kerjaan, jadi aku buka warung, suami aku kerja, lumayan lah buat tambah-tambah, apalagi sekarang kan kebutuhan untuk anak sekolah, untuk yang lain itu banyak banget, jadi aku memutuskan untuk dari awal dibangunnya rumah ini langsung aku minta dibuatkan warung sembako gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan lancar dan selalu semangat menjalankan usaha yang dari nol kami rintis bersama. Kami juga berharap suatu saat nanti warung kami ini bisa berkembang lebih besar lagi. Ya, syukur-syukur bisa buka toko grosiran untuk sembako yang lebih lengkap lagi. Amin, 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 amin. Semoga aja ya tercapai. Menghayal gratis, jadi sasa aja ya kan bun. Ya, jadi malu curhat nih. Nah, habis itu aku kan di sini lingkungannya perumahan ya bun ya. Jadi alhamdulillahnya tetangga juga pada baik-baik, nggak saling cuek. Jadi masih sering kumpul-kumpul, bertegur sapa, sering mengadakan acara, ya acara makan-makan sederhana gitu. Bersyukur banget ada di tempat ini gitu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kita semua. Amin. Nah, sambil nunggu suami aku mau ngeluarin motor, aku mau istirahat dulu bentar, duduk-duduk sambil scroll-scroll HP. Karena hari ini aku mau cari menu MPASI untuk adik bayi, cari bahan-bahannya karena di stok kulkas udah habis. Aku mau keluar mencari bahan-bahannya. Di perumahan aku itu yang jual sayur cuma 1 orang bun, jadi nggak lengkap. Jadi aku mau keluar dulu, di depan kan banyak tuh warung sayur, kita tinggal milih di menu apa aja untuk dedek bayi sarapan di pagi hari ini gitu. Sama sekalian nanti mau beli sayuran untuk sarapan suami, anak, dan aku. Nah, videonya sampai di sini dulu ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala rezeki kita. Amin. Terima kasih yang udah nonton video aku. Aku doain semuanya sehat walafiat dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.